yang mungkin punya bakat dan minat menjadi mak comblang. Kali ini akan kita bahas soal apa yang perlu diperhatikan sebelum menjodohkan orang. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Buat Anda yang mungkin punya bakat dan minat menjadi mak comblang, kali ini akan kita bahas soal apa yang perlu diperhatikan sebelum menjodohkan orang. Misalnya, Anda ada kerabat atau keluarga laki-laki yang masih lajang. Anda juga punya teman perempuan yang masih lajang juga. Niat Anda siapa tahu keduanya ini berjodoh. Kan dua-duanya sama-sama masih lajang. Siapa tahu cocok. Kalau ternyata cocok, sebagai teman dan kerabat kita ikut senang juga. Niat baik Anda ini boleh-boleh saja. Asal kita tidak sembarangan dalam menjodohkan orang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa saja? Pertama, pastikan betul-betul bahwa kedua orang ini memang sama-sama masih single, belum berpasangan. Jangan sampai salah satu di antaranya diam-diam sudah punya pacar. Atau jangan-jangan si pria mengaku duda, tapi ternyata proses perceraiannya belum final. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan jauh lebih baik bila salah satu atau kedua belah pihak sama-sama meminta Anda untuk mencarikan pasangan. Artinya, Anda memang punya hak untuk memperkenalkan. Anda dimintai bantuan dan berusaha memberikan bantuan tersebut sebaik mungkin. Lalu yang ketiga, lihatlah dulu apakah kedua orang ini kira-kira saling memenuhi kriteria yang diharapkan oleh satu sama lain. Misalnya, Anda berniat mengenalkan seorang teman. Teman Anda ini sukanya pasangan yang cerdas dan rajin bekerja. Maka paling tidak, upayakanlah agar orang yang Anda kenalkan padanya ini memiliki kriteria tersebut. Soal dianya bakal suka atau tidak, sudah bukan urusan kita lagi. Tapi yang jelas, kita sudah berupaya mengenalkan dengan sosok yang kriterianya dia cari. Adapun yang keempat, pastikan Anda tidak memaksakan kehendak. Juga tidak ikut campur terlalu jauh ketika dua orang ini sedang melakukan pendekatan. Tugas Anda ya mengenalkan saja. Mau bagaimana mereka menjalani perkenalan ini, biarlah keduanya yang memutuskan sendiri. Kita tidak perlu ikut menyetir, juga tidak perlu banyak bertanya, doakan saja. Siapa tahu jodohnya mereka berdua memang datang lewat bantuan Anda. Kelima, Anda juga harus siap dengan resikonya. Kalau ternyata mereka cocok, Anda ikut senang. Tapi kalau ternyata tidak cocok atau malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya perselisihan atau pertengkaran, ya Anda akan ikut terseret juga. Makanya, kebanyakan orang tidak mau menjodoh-jodohkan bukan karena tidak ada kenalan yang masih lajang, tapi karena sekedar tidak mau disalahkan kalau ternyata tidak sesuai dengan harapan. Sedangkan hal keenam yang semestinya menjadi pertimbangan kita sebelum menjodohkan seseorang adalah kesepadanan. Ini yang sering kali dilewatkan orang. Taunya ya, sama-sama lajang. Satu laki-laki, satu perempuan. Siapa tahu bisa jadian. Padahal selain sama-sama lajang, kita perlu juga mempertimbangkan apakah kedua orang ini sepadan. Karena kalau tidak sepadan, hasilnya akan kasihan salah satu. Kiranya orang yang Anda jodohkan ini adalah orang yang berpendidikan, atau cantik, atau tampan, atau cerdas, maka kenalkanlah dengan orang yang kira-kira setara. Memang, semua orang pasti punya kekurangan. Tapi tiap orang juga pasti punya kelebihan. Anda ukurlah dulu apakah kira-kira timbangannya ini seimbang. Sebab hanya karena seseorang itu masih lajang, bukan berarti ia akan menerima siapapun yang disodorkan kepadanya. Paling tidak, dua orang ini sepadan atau memiliki kesamaan pandangan. Karena modalnya berumah tangga itu bukan sekedar sama-sama lajang. Itulah kurang lebihnya 6 hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum menjodohkan seseorang. Semoga bermanfaat bagi Anda yang berencana jadi mak comblang. Akhir kata dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.